Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menerangkan sebuah materi yang berjudulkan peran demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat atau bagaimana sikap demokratis dalam lingkungan masyarakat. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya teman-teman semua untuk kenalan dulu siapa-siapa sih anggota dari kelompok 3. For the first atau yang pertama, Marcella Marundu, yaitu saya sendiri yang akan menjadi voice over selama video pembelajaran ini berlangsung. Yang kedua, ada Muhammad Haidir Akmal. Yang ketiga, Sarah Safira. Yang keempat, Rici Katamsi. Dan yang kelima, atau yang terakhir, ada Faris Atrila. Sekian perkenalan dari kelompok kami, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Teman-teman, apakah kalian mengetahui bahwa demokrasi di Indonesia menganut sistem Pancasila? Kita semua pasti tahu kan apa saja isi dari 5 sila yang terdapat di dalam Pancasila. Teman-teman, demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia secara ringkas adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Kebebasan individu dijamin, namun tidak bersifat mutlak karena disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Di sini kami memberikan beberapa contoh sikap demokratis di dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, bermusyawarah di lingkungan sekitar, seperti rapat RT atau RW, ikut serta dalam pemilihan kepala desa, dan mengikuti Karang Taruna. Teman-teman, di dalam poin kedua yaitu ikut serta dalam pemilihan kepala desa, poin tersebut tidak berlaku hanya di dalam pemilihan kepala desa, tetapi juga berlaku di dalam pemilihan kepala daerah lainnya. Contohnya seperti pemilihan seorang bupati, seorang gubernur, bahkan presiden sekalipun. Jika kita menggunakan hak memilih kita dengan baik dan benar, maka kita sudah dapat mencontohkan sikap demokrasi tersebut. Contoh yang kedua, menerima segala kritik dan saran secara lapang. Teman-teman, seringkali ketika kita menerima sebuah kritik atau saran, kita cenderung tidak menerima kritikan tersebut. Seringkali kita marah terhadap orang yang telah mengkritik kita. Tetapi di sini kita dihimbau agar terciptanya sikap demokrasi, maka kita harus berani menerima sebuah kritikan dengan lapang, sambil kita memperbaiki dan mengevaluasi diri. Contoh yang ketiga, berkata jujur dan menjunjung tinggi kebenaran. Sikap ini yang terkadang masih sangat sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja ketika kita berbohong. Biasanya sebagai anak remaja, kita itu ingin melakukan sesuatu hal yang dimana kita harus terpaksa berbohong, entah itu ke orang tua kita, atau ke guru kita, atau ke orang-orang terdekat kita, agar apa yang kita lakukan itu dapat terwujud. Nah teman-teman, sudah jelas bukan? Bahwa berbohong itu tidak mencerminkan sikap yang ketiga ini. Karena ketika kita berbohong, secara otomatis kita tidak dapat berkata jujur dan kita tidak dapat menjunjung tinggi sebuah kebenaran. Contoh yang keempat, saling menghormati pendapat dan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah teman-teman, apabila kita melakukan sebuah pemilihan, tentu saja akan menimbulkan pendapat-pendapat dari orang yang tentu saja pendapat mereka itu akan berbeda-beda. Nah, maka dari itu, agar terciptanya sikap demokrasi, kita harus bisa menghargai pendapat orang-orang tersebut. Contoh yang kelima, menjadi pemimpin yang menghargai pendapat masyarakat. Kita tidak perlu mengambil contoh yang jauh, tetapi kita bisa melihat contoh yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti di dalam kelas. Pasti di setiap kelas akan mempunyai ketua kelas, yang dimana tugas mereka adalah menertibkan atau mengamankan anggotanya. Nah, anggota-anggota kelas ini tentu saja mempunyai pendapat yang berbeda-beda.
Entah mungkin dalam aturan yang berlaku di dalam kelas, seperti si A yang menginginkan aturan seperti ini dan si B yang menginginkan aturan seperti ini. Tentu saja terdapat perbedaan pendapat antara si A dan si B. Nah, di sini ketua kelas sangat berperan penting. Bagaimana dia harus menerima dan menghargai perbedaan pendapat yang terjadi di dalam kelasnya. Nah, contoh yang keenam atau yang terakhir, hidup rukun dan saling toleransi terhadap lingkungan beragama. Teman-teman, hidup rukun dan saling toleransi adalah kunci utama dari demokrasi tersebut bisa terbangun. Karena jika kita dapat hidup rukun dan saling mentoleransi, pasti tidak akan muncul sebuah pertengkaran atau sebuah perpecahan. Dan justru akan semakin membangun untuk terciptanya sebuah demokrasi. Apalagi di dalam lingkungan bermasyarakat. Teman-teman, ada sebuah kutipan dari Budiarjo 2009 yang mengatakan partisipasi masyarakat dalam demokrasi sangatlah penting. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus selalu berpartisipasi di dalam demokrasi. Teman-teman, apa yang akan terjadi jika tidak adanya sebuah demokrasi? Apakah sebuah negara akan hancur? Terus, bagaimana dengan pemilihan presiden? Apakah pemimpin akan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya? Atau apakah masyarakat akan menjadi sengsara? Bahkan ada yang mengatakan pindah ke isekai sajalah jika di negara itu tidak ada demokrasi. Bahkan ada pertanyaan paling out of the topic. Apakah anime itu akan nyata? Oke, kita tinggalkan segala dunia peranimean itu. Kita fokus apa yang terjadi jika tidak ada demokrasi. Teman-teman, ini yang akan terjadi jika sebuah negara tidak ada demokrasi. Pemimpin akan bertindak sewenang-wenangnya saja. Di negara tersebut kurang diakuinya HAM. Rakyat akan menjadi seperti pembantu. Hukum tajam dibawa tumpul ke atas. Akan terjadi sebuah ketidakadilan. Berlakunya hukum rimba. Dan yang terpenting, negara tersebut sangat merugikan bagi rakyatnya. Sekian video pembelajaran dari kami. Kiranya apa yang telah kami jelaskan tadi dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami tentang betapa pentingnya demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih dan kami mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Terima kasih untuk Haidir yang sudah mendesain PPT dari kelompok kami. Dan juga untuk teman-teman saya yang lainnya yang sudah bersedia untuk mencari informasi atau materi untuk kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.